Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi international marketing yang membahas tentang importing, exporting, and research. Yang akan dipresentasikan oleh Rosalinda Septiandewi dan juga M. Rahmat Hidayat. Terdapat beberapa konten atau materi yang akan kita bahas. Yang pertama, export selling and export marketing. Yang kedua, organizational export activities. Yang ketiga, national policies governing export and import. Yang keempat, tarif system. Yang kelima, key export participant. Yang keenam, organizing for exporting in the manufacturer country. Yang ketujuh, organizing for exporting in the market country. Yang ke-8, trade financing and method of payment. Yang terakhir yaitu searching. Poin pertama yang akan dibahas yaitu ekspor, penjualan, dan pemasaran ekspor. Perbandingan untuk lebih memahami impor dan ekspor penting untuk membedakan antara penjualan ekspor dan juga pemasaran ekspor. Terdapat elemen bauran pasar yang berbeda yaitu tempat. Sedangkan penjualan ekspor tidak melibatkan penyesuaian seperti produk, harga, atau promosi yang sesuai dengan kebutuhan pemasaran global. Pemasaran ekspor menargetkan pelanggan dalam konteks lingkungan pasar total. Berikutnya, pemasaran ekspor adalah pemasaran barang dan jasa terintegrasi yang ditunjukkan untuk pelanggan di pasar internasional. Pemasaran ekspor membutuhkan 3 hal, yaitu pertama, pemahaman tentang lingkungan pasar sasaran. Yang kedua, penggunaan riset pemasaran dan identifikasi potensi pasar. Poin terakhir yang ketiga yaitu keputusan mengenai desain produk, harga, saluran distribusi, periklanan, dan juga komunikasi pembauran pasar. Kunjungan pasar harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, harus mengkonfirmasi atau menentang asumsi tentang potensi suatu pasar. Yang kedua, untuk mengumpulkan data tambahan yang diperlukan untuk mencapai keputusan akhir atau tidak terkait program pemasaran ekspor. Yang ketiga, kunjungan ke pasar ekspor adalah untuk mengembangkan rencana pemasaran bekerja sama dengan agen atau distributor lokal. Poin kedua yaitu kegiatan ekspor organisasi. Ekspor menjadi semakin penting karena perusahaan di semua bagian dunia meningkatkan upaya mereka untuk memasok dan melayani pasar di luar batas negara. Penelitian telah menunjukkan bahwa ekspor pada dasarnya adalah proses perkembangan yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap berikut ini. Yang pertama, perusahaan tidak mau mengekspor, bahkan tidak akan memenuhi pesanan ekspor yang mungkin karena kurangnya waktu. Yang kedua, perusahaan memenuhi pesanan ekspor yang tidak diminta tetapi tidak mengejar pesanan yang tidak diminta. Perusahaan semacam itu adalah penjualan ekspor. Yang ketiga, perusahaan mengeksplorasi kelayakan ekspor. Yang keempat, perusahaan mengekspor ke satu atau lebih pasar sebagai suatu percobaan. Yang kelima, perusahaan adalah eksportir yang berpengalaman ke satu atau lebih pasar. Yang keenam, perusahaan mengejar pemasaran yang berfokus pada negara atau kawasan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketujuh, perusahaan mengevaluasi potensi pasar global sebelum menyaring pasar mana yang harus dituju. Poin ketiga yaitu kebijakan nasional yang mengatur ekspor dan impor.
Sulit untuk melebih-lebihkan dampak ekspor dan impor terhadap ekonomi nasional dunia. Terdapat 2 poin, yaitu program pemerintah yang mendukung ekspor, tindakan pemerintah untuk mencegah impor dan memblokir akses pasar. Setiap pemerintah yang peduli dengan defisit perdagangan atau perkembangan ekonomi harus fokus pada mendidik perusahaan tentang potensi keuntungan dari ekspor. Program pemerintah yang mendukung ekspor. Untuk melihat dorongan ekonomi yang datang dari strategi ekspor yang didorong oleh pemerintah. Pembuat kebijakan juga harus menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat ekspor perusahaan. Poin kedua yaitu tindakan pemerintah untuk mencegah impor dan memblokir akses pasar. Tindakan seperti tarif, pengendalian impor, dan sejumlah hambatan non-tarif dirancang untuk membatasi arus masuk barang. Yang keempat yaitu sistem tarif. Sistem tarif memberikan tarif bea tunggal untuk setiap item yang berlaku untuk semua negara, atau 2 tarif dan juga lebih yang berlaku untuk negara atau kelompok negara yang berbeda-beda. Tarif biasanya dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama, tarif kolom tunggal, yang kedua yaitu tarif preferensial. Yang akan saya bahas pertama yaitu tarif kolom tunggal. Tarif kolom tunggal adalah jenis tarif yang paling sederhana. Jadwal bea yang ditarifnya berlaku untuk impor dari semua negara dengan dasar yang sama. Sedangkan poin kedua, tarif preferensial, adalah tarif yang diturunkan untuk impor dari negara tertentu. Terdapat 3 pengecualian utama. 3 pengecualian utama pada tarif preferensial yaitu: pertama, pengaturan preferensi historis seperti preferensi persemakmuran Inggris dan pengaturan serupa yang ada sebelum GATT. Yang kedua, skema preferensi yang merupakan bagian dari perjanjian integrasi ekonomi formal seperti kawasan perdagangan bebas atau pasar bersama dikecualikan. Yang ketiga, negara industri diizinkan untuk memberikan akses pasar preferensial kepada perusahaan yang berbasis di negara kurang berkembang. Berikutnya, bea cukai. Lembaga bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan 2 istilah, yang juga memiliki pengertian yang berbeda-beda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pengutuan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan untuk cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Bea cukai dibagi menjadi 2 kategori. Mereka dapat dihitung baik sebagai persentase dari nilai barang atau bea ad valorem sebagai jumlah tertentu per unit atau bea khusus, atau sebagai kombinasi dari 2 metode ini. Bea ad valorem dinyatakan sebagai persentase dari nilai barang. Definisi nilai pabean berbeda-beda di setiap negaranya, tergantung dengan peraturan perundang-undangan. Inflasi yang tertahan, baik ad valorem dan bea khusus, terkadang ditetapkan dalam tarif khusus untuk produk tertentu. Biasanya, tarif yang berlaku adalah yang menghasilkan jumlah bea yang paling tinggi. Meskipun ada kasus di mana jumlah yang lebih rendah ditentukan, tugas majemuk atau campuran mengatur tarif khusus dan plus ad valorem yang akan dikenakan pada barang yang sama. Berikutnya, bea masuk dan bea masuk lainnya.
untuk mengimbangi dampak dumping dan menghukum perusahaan yang bersalah, sebagian besar negara telah memperkenalkan undang-undang yang mengatur pengenaan bea anti-dumping pada negaranya tersebut. Bea anti-dumping hampir selalu diterapkan pada produk yang juga diproduksi atau ditanam di negara pengimpor. Tugas penyeimbang atau CVD adalah bea tambahan yang dikenakan untuk mengimbangi subsidi yang diberikan negara pengekspor. Undang-undang dan prosedur CVD sangat mirip dengan yang berkaitan dengan anti-dumping. Berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Muhammad Rahmat Hidayat. Peserta ekspor pertama. Siapapun yang memiliki tanggung jawab untuk mengekspor harus memahami beberapa entitas yang dapat membantu dengan berbagai tugas terkait ekspor. Berikut ini adalah beberapa dari entitasnya. Yang pertama ada agen pembelian asing. Agen pembelian asing secara beragam disebut sebagai pembeli untuk ekspor, rumah komisi ekspor, atau rumah konfirmasi ekspor. Berikutnya ada pialang ekspor. Pialang ekspor biasanya menerima biaya untuk mempertemukan penjual dan pembeli luar negeri. Berikutnya ada pedagang ekspor. Pedagang ekspor terkadang disebut sebagai pencari kerja. Hal tersebut karena perantara pemasaran yang mengidentifikasikan peluang pasar di satu negara atau wilayah dan melakukan pembelian di negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikutnya ada perusahaan manajemen ekspor. Perusahaan manajemen ekspor adalah perantara pemasaran independen yang bertindak sebagai departemen ekspor untuk dua atau lebih produsen yang lini produknya tidak bersaing satu sama lain. Berikutnya ada perwakilan komisi ekspor. Perwakilan komisi ekspor tidak memiliki risiko finansial. Pabrikan menugaskan beberapa atau semua pasar luar negeri kepada perwakilan komisi. Pabrikan memegang semua akun meskipun perwakilannya sering memberikan pemeriksaan kredit dan mengatur pembiayaan. Seperti distributor ekspor, perwakilan komisi ekspor menangani beberapa akun dan karenanya juga dikenal sebagai perusahaan manajemen ekspor kombinasi. Berikutnya ada eksportir koperasi. Berikutnya ada eksportir koperasi. Kadang-kadang disebut induk ayam, eksportir piggy bank atau vendor ekspor. Eksportir koperasi adalah organisasi ekspor dari perusahaan manufaktur yang dipegang oleh produsen independen lain untuk menjual produk mereka ke pasar luar negeri. Berikutnya ada distributor ekspor yang pada umumnya mendistribusikan barang-barang yang telah dikirim. Dan juga ada perusahaan ekspedisi, di mana perusahaan ini bergerak untuk mengantarkan barang-barang yang telah sampai kepada satu negara atau mengantarkan barang ke negara lainnya. Pengorganisasian untuk mengekspor dari negara. Pengorganisasian untuk mengekspor di negara produsen. Masalah negara asal melibatkan memutuskan apa? Masalah negara asal melibatkan dan memutuskan apakah akan menetapkan tanggung jawab ekspor di dalam perusahaan atau bekerja dengan organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada produk atau wilayah geografis. Sebagian besar perusahaan menangani operasi ekspor dalam organisasi ekspor internal mereka sendiri. Hal tersebut bergantung pada ukuran perusahaan. Tanggung jawab dapat dimasukkan ke dalam deskripsi pekerjaan rumah tangga karyawan. Sebagian alternatif tanggung jawab ini dapat ditangani sebagai bagian dari divisi atau struktur organisasi yang terpisah. Peraturan yang mungkin untuk menangani ekspor termasuk yang berikut ini. Pertama, sebagai aktivitas paruh waktu yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga. Kedua, melalui mitra ekspor yang berafiliasi
dengan struktur pemasaran dalam negeri yang menguasai barang sebelum meninggalkan negara. Yang ketiga, melalui Departemen Ekspor yang independen dari struktur pemasaran domestik. Berikutnya, melalui Departemen Ekspor dalam divisi internasional. Dan yang terakhir, untuk perusahaan multidivisional. Setiap opsi sebelumnya tersedia. Pengorganisasian untuk mengekspor di negara pasar. Perusahaan harus dapat membuat peraturan untuk mendistribusikan produk di negara target pasar. Setiap organisasi pengekspor menghadapi satu keputusan dasar, yaitu sejauh mana kita dapat mengandalkan representasi pasar langsung dan bukan representasi oleh perantara independen. Terdapat dua keuntungan utama dari representasi langsung di pasar adalah kontrol komunikasi. Kontrol dan komunikasi, kemungkinan umpan balik, dan informasi dari pasar jauh lebih besar. Dengan perwakilan tidak langsung atau independen, upaya dan investasi seperti itu seringkali tidak berhasil. Dalam banyak kasus, tidak ada cukup insentif bagi para independen untuk menginvestasikan waktu dan uang yang signifikan dalam merepresentasikan sebuah produk atau suatu produk. Pembiayaan perdagangan dan metode pembayaran. Metode pembayaran yang tepat untuk penjualan internasional tertentu adalah keputusan kredit dasar. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan, termasuk ketersediaan mata uang di negara pembeli, kelayakan kredit pembeli, dan hubungan penjual dengan pembeli. Manajer keuangan di perusahaan yang tidak pernah mengekspor sering mengungkapkan kekhawatiran tentang pembayaran. Namun, banyak chief financial officer dengan pengalaman internasional mengetahui bahwa dalam lingkungan bisnis normal, biasanya terdapat lebih sedikit masalah penagihan pada penjualan internasional daripada penjualan domestik. Hal itu berasalkan instrumen keuangan yang tepat digunakan. Alasannya yaitu sederhana. Letter of credit dapat digunakan untuk menjamin pembayaran suatu produk. Kredit dokumenter. Kredit dokumenter juga dikenal sebagai letter of credit, banyak digunakan sebagai metode pembayaran dalam perdagangan internasional. Letter of credit pada dasarnya adalah dokumen yang menyatakan bahwa bank telah menggantikan kelayakan kreditnya dengan importir pembeli. Di samping uang tunai di muka atau uang muka, letter of credit menawarkan jaminan pembayaran terbaik pada eksportir. Koleksi dokumenter, side atau time draft. Koleksi dokumenter adalah metode pembayaran yang menggunakan bill of exchange, yang juga dikenal sebagai draft. Bill of exchange adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan dengan mudah dapat ditransfer dari satu pihak ke pihak lain. Dalam bentuk yang paling sederhana, hal tersebut adalah perintah tertulis dari suatu pihak yang mengarahkan ke pihak kedua atau penerima untuk membayar pesanan ke pihak ketiga atau penerima pembayaran. Berikut ini adalah flowchart dari documentary credit. Bisa dilihat bahwa pertama, pembeli dan penjual membuat faktur pro forma atau kontrak penjualan yang menyediakan pembayaran dengan kredit dokumenter. Berikutnya, pembeli menginstruksikan banknya yang dimana bank penerbit untuk mengeluarkan kredit untuk kepentingan penjualan atau penjual, dimana hal ini menguntungkan. Berikutnya, bank penerbit meminta bank lain, biasanya di negara penjual, untuk menyarankan konfirmasi kredit. Yang keempat, menasihati bank. Berikutnya, bank penasihat mengonfirmasi atau memberitahu penjual bank bahwa kredit telah dikeluarkan. Berikutnya, segera setelah penjual menerima kredit yang memuaskan dan dapat memenuhi syarat dan ketentuannya, mereka berada dalam posisi untuk membuat barang dan mengirimkannya. Yang kelima, segera setelah penjual menerima kredit yang memuaskan dan dapat memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, penjual kemudian mengirimkan dokumen yang menunjukkan pengiriman ke bank tempat kredit tersedia atau bank yang ditunjuk. Dan yang terakhir, bank memeriksa dokumen terhadap kredit. Jika dokumen memenuhi persyaratan kredit, bank akan membayar.
menerima atau menegosiasikannya sesuai dengan persyaratan kredit. Dalam hal tersebut, kredit tersedia melalui negosiasi. Bank penerima, bank atau bank penerbit atau bank konfirmasi akan bernegosiasi tanpa recourse. Bank lain termasuk bank penasihat jika belum mengonfirmasi kredit, yang bernegosiasi akan melakukannya dengan jalan yang lain atau alternatif. Uang muka. Uang muka adalah sejumlah kondisi dapat mendorong eksportir untuk meminta pembayaran tunai seluruhnya atau sebagian sebelum pengiriman. Penjualan di akun terbuka. Barang yang dijual di akun terbuka dibayar setelah pengiriman. Penjualan intra-corporate ke cabang atau anak perusahaan eksportir seringkali dengan persyaratan akun terbuka. Masalah ekspor dan impor tambahan. Dalam lingkungan bisnis pasca 11 September di Amerika Serikat, masalah keamanan nasional telah mengakibatkan peningkatan pengawasan terhadap impor. Sejumlah inisiatif telah diluncurkan untuk memastikan bahwa kargo internasional tidak dapat digunakan untuk kegiatan terorisme. Salah satu inisiatif tersebut adalah Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT). Sebagaimana dicatat di situs web Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan di Amerika Serikat. Terdapat juga CBP yang dimana bertanggung jawab untuk menyaring transaksi kargo impor. Dan CTPAT adalah untuk mengamankan kerjasama sukarela dari peserta rantai pasokan dalam upaya mengurangi penundaan inspeksi. Lalu, organisasi yang bersertifikat CTPAT berhak atas status prioritas untuk inspeksi CBP. Masalah lainnya adalah kelemahan tugas. Hal tersebut mengacu pada pengembalian bea yang dibayarkan atas impor yang diproses atau dimasukkan ke dalam barang lain dan kemudian diekspor kembali. Kelemahan telah lama digunakan di Amerika Serikat untuk mendorong ekspor. Pengadaan. Dalam pemasaran global, masalah nilai pelanggan terkait erat dengan keputusan sumber. Apakah perusahaan membuat atau membeli produknya, serta di mana ia membuat atau membuat produknya, atau membeli produknya. Outsourcing berarti mengalihkan pekerjaan produksi atau penugasan kerja ke perusahaan lain untuk memangkas biaya. Ketika pekerjaan outsourcing pindah ke negara lain, istilah outsourcing atau offshoring global terkadang digunakan. Dalam pasar yang kompetitif saat ini, perusahaan berada dalam tekanan kuat menurunkan biaya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menempatkan manufaktur dan aktivitas lainnya di Cina, India, dan negara-negara berupah rendah lainnya, yang bisa juga seperti Indonesia. Visi manajemen. Beberapa kepala eksekutif bertekad untuk mempertahankan beberapa atau semua manufaktur di negara asalnya. Nicholas Hayek ketika menjadi kepala grup Swatch, Hayek memimpin revitalisasi spektakuler industri jam tangan Swiss. Portofolio merek grup Swatch termasuk Blancpain, Omega, Breguet, Rado, dan tentu saja merek Swatch yang murah itu sendiri. Hayek mendemonstrasikan bahwa fantasi dan imajinasi masa kanak-kanak dan remaja dapat diterjemahkan menjadi terobosan yang memungkinkan produk-produk pasar massal diproduksi di negara-negara dengan upah tinggi, berdampingan dengan produk-produk mewah buatan tangan. Dalam hal ini, kisah Swatch adalah kemenangan teknik sekaligus kemenangan imajinasi. Faktor biaya dan kondisi. Biaya faktor adalah biaya tanah, tenaga kerja, dan modal. Tenaga kerja mencakup biaya pekerja di setiap tingkatan. Di dalamnya terdapat manufaktur dan produksi, profesional dan teknis, dan juga manajemen. Contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung dalam manufaktur dasar saat ini berkisar sekitar $1 per jam. Kedua, negara berkembang tipikal hingga $6 hingga $12 per jam seperti negara maju pada umumnya. Di industri tertentu di Amerika Serikat melebihi $20 per jam. Biaya kompensasi
per jam di Jerman untuk pekerja produksi di bidang manufaktur adalah 160% dari yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan di Meksiko adalah sebagian kecil dari yang ada di Amerika Serikat. Hal tersebut tentu saja mengundang tanya, apakah upah yang lebih rendah menuntut perusahaan untuk merelokasi 100% manufakturnya ke negara-negara dengan upah rendah? Belum tentu. Ferdinand Piech meningkatkan daya saing perusahaannya dengan meyakinkan serikat pekerja untuk menerima jadwal kerja yang fleksibel. Faktor produksi lainnya adalah tanah, bahan, dan modal. Biaya faktor-faktor ini bergantung pada ketersediaan dan kelimpahan relatif. Seringkali perbedaan dalam biaya faktor akan saling mengimbangi sehingga secara seimbang perusahaan memiliki bidang yang setara dalam arena persaingan. Lalu, penerapan kontrol komputer canggih dan teknologi manufaktur baru lainnya telah mengurangi proporsi tenaga kerja relatif terhadap modal untuk banyak bisnis. Dalam merumuskan strategi sumber, manajer dan eksekutif perusahaan juga harus menyadari pentingnya penurunan tenaga kerja manufaktur langsung sebagai persentase dari total biaya produk. Kebutuhan pelanggan. Meskipun outsourcing dapat membantu mengurangi biaya, terkadang pelanggan mencari sesuatu selain harga serendah mungkin. Contoh, Dell mengalihkan sebagian dari pekerjaan pusat panggilannya kembali ke Amerika Serikat setelah keluhan dari pelanggan bisnis utama bahwa pekerja dukungan teknis India menawarkan tanggapan tertulis dan mengalami kesulitan dalam menjawab masalah yang begitu kompleks. Dalam kasus seperti itu, kebutuhan untuk menjaga pelanggan tetap puas membenarkan biaya yang lebih tinggi dari operasi dukungan negara asal. Logistik. Secara umum, semakin besar jarak antara sumber produk dan pasar sasaran, semakin besar waktu tunda pengiriman dan semakin tinggi biaya transportasi. Inovasi dan teknologi transportasi baru memangkas waktu dan biaya dolar. Infrastruktur negara. Agar menarik untuk operasi manufaktur, infrastruktur suatu negara harus dikembangkan secara memadai untuk mendukung manufaktur dan distribusi. Faktor politik. Risiko politik menghalangi investasi dalam pengadaan lokal. Sebaliknya, semakin rendah tinggi risiko politik, semakin kecil kemungkinan investor menghindari suatu negara atau pasar. Faktor politik lain mungkin membebani keputusan pengadaan. Akses pasar adalah jenis faktor politik lainnya. Dan yang terakhir adalah nilai tukar mata uang asing. Dalam memutuskan di mana sumber produk atau lokasi aktivitas manufaktur, manajer harus memperhitungkan tren nilai tukar mata uang asing di berbagai belahan dunia karena nilai tukar bersifat tidak stabil. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.